Dimana buat teman-teman yang mau menjadi YouTuber, itu kalian harus tahu hal ini dulu. Dimana ada kelebihan dan kekurangan seorang YouTuber, khususnya yang membahas mengenai program Kartu Prakerja, teman-teman. Yang pertama, hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sebelumnya dimana saya akan membuatkan video untuk teman-teman yang sudah alumni prakerja dan berencana untuk membuat channel YouTube, teman-teman. Jadi di sini untuk di awal saya akan memberikan apakah kelebihan dan kekurangan menjadi seorang YouTuber, teman-teman, yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mulai membuat channel YouTube. Dan juga ada info terbaru mengenai prakerja sedikit yang saya infokan di awal, teman-teman, yang masuk ke email kalian. Saya yakin banyak yang menerima email dari prakerja malam ini. Saya akan jelaskan sedikit mengenai email tersebut. Jadi buat teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru join atau mungkin belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, karena akan banyak sekali info update seputar prakerja dan juga pemerintah yang pastinya berguna buat teman semua. Dan saya jamin dengan subscribe kalian gak ketinggalan sedikit pun info tentang prakerja dari channel ini, teman-teman. So buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke tips dan trik untuk YouTuber pemula untuk alumni prakerja, saya akan menginfokan mengenai untuk malam ini, teman-teman, itu ada email masuk dari prakerja mengenai transaksi pembelian pelatihan, teman. Banyak yang DM saya, "Kak, ini emailnya apa ya? Kok baru dikirim sekarang? Itu gimana maksudnya? Kita udah nggak beli lagi," untuk segala macamnya. Oke teman-teman, kalau yang saya lihat ya, walaupun saya nggak coach prakerja, itu adalah pelatihan kita yang kita beli selama kita mengikuti program prakerja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ikut 4 pelatihan, akan dapat 4 email. Tapi yang sekarang sementara baru 1 email, ya itu pun pelatihan yang paling pertama, teman-teman. Jadi buat teman-teman, tunggu aja. Pasti akan ada email lain dari prakerja mengenai transaksi pembelian pelatihan kalian, teman. Itu kalian bisa abaikan, itu jangan terlalu dipikirkan. Sebenarnya itu hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan dokumen, di mana itu ada bukti transaksi kita telah melakukan pembelian pelatihan melalui prakerja ke mitra pelatihan, teman. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti ya kita lihat aja, kita abaikan aja. Jadi yang pasti itu akan masuk sejumlah dengan pelatihan yang kalian beli, teman, dan akan ada transaksi berhasil untuk pelatihannya, kelasnya apa, lalu juga harganya berapa, kemudian juga detail-detail seperti nomor invoice segala macam. Jadi buat teman-teman, don't worry, dan juga nggak perlu kalian perhatikan secara terlalu serius, teman-teman. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke materi yang menariknya, dimana buat teman-teman yang mau menjadi YouTuber, itu kalian harus tahu hal ini dulu. Dimana ada kelebihan dan kekurangan seorang YouTuber, khususnya yang membahas mengenai program Kartu Prakerja, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, yang pastinya adalah kita akan membantu banyak orang. Karena sekarang itu zamannya zaman digital, dan informasi itu sangat mudah diakses. Bahkan banyak banget teman-teman yang malah nyari informasi berita itu di YouTube, bukan di berita website berita atau mungkin dari Facebook atau mungkin dari apa lain. Lebih enak dari YouTube. Kenapa? Karena dia itu visual dan dia ada gambarnya, jadi lebih menarik, teman-teman, dan juga penyampainya lebih baik biasanya. Jadi untuk teman-teman yang jadi YouTuber, inilah peluang yang besar banget untuk kita untuk mulai membuat channel YouTube, khususnya untuk membahas mengenai bantuan pemerintah, karena itu pertama kita nggak perlu modal untuk informasinya. Kita cukup lebih sering browsing, cari informasi, lalu juga untuk lebih melihat perkembangan situasi. Jadi bantuan apa yang baru dari kementerian apa segala macam itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah, teman-teman. Tapi itu bagaimana kita mengemas kita nanti di video agar menarik dan juga teman-teman bisa lebih paham mengenai apa yang terjelaskan di video tersebut. Jadi itu adalah kelebihan dari YouTuber yang ngebahas mengenai pemerintah, karena kita nggak perlu beli barang di review. Misalnya kalian ngebahas handphone, kalian wajib beli handphone setiap minggu atau bahkan setiap 2 hari sekali kalau ada emang handphone baru yang mau kalian bahas. Tapi kalau kita pemerintah, kita nggak perlu modal lain selain kamera dan juga pakai internet. Kita cukup perlu mengumpulkan informasi, teman. Dan itu pun kalian bisa lakukan dengan cara yang mudah. Itu kalian bisa follow atau mungkin subscribe YouTuber lain juga mas pemerintah. Kita tidak menjiplak, teman-teman. Kita hanya mengkomparasikan informasi yang kita miliki dan juga mereka untuk kita komen menjadi hal yang baru, dan pastinya itu dengan gaya kita sendiri. Jadi nggak istilah plagiat ya, karena emang kalau jujur kalau boleh kalian cek pun antara channel A, B, C, D pasti ngebahas banyak
bantuan yang sama, tapi dengan cara mereka berbeda. Jadi nggak re-upload, kecuali kalian download video mereka, kalian upload lagi di channel kalian, itu baru namanya plagiat atau re-upload teman-teman. Itu nggak akan bisa mulus di YouTube. Jadi buat teman-teman, itu kalian pertama ya, kita bisa membantu banyak teman-teman kita. Yang kedua, kalau kalian sudah monetize, itu kalian akan mendapatkan yang namanya gaji dari YouTube. Dan itu nilainya tergantung dari jumlah view kalian. Makin banyak view kalian, makin banyak kalian dapatkan setiap bulan, teman. Jadi lumayan banget buat teman-teman. Kalau kalian mau tahu berapa gaji saya saat 3 bulan pertama, bisa cek video saya yang sebelumnya. Itu nilainya lumayan banget, dan saya yakin kalian juga akan tertarik untuk membangun channel YouTube, teman. Tapi tetap ya, tidak semudah itu, teman-teman. Kemudian juga selain penghasilan, kita juga akan punya banyak komunitas, teman-teman. Jadi kita akan banyak kenal teman baru, orang-orang baru, walaupun melalui media sosial. Jadi mereka akan sering chat ke video kita juga akan sering berinteraksi dengan mereka, dan itu akan baik juga untuk kita dan juga untuk mereka, teman-teman. Jadi itu kelebihannya. Kekurangan yang pertama, itu kalian akan berkorban yang namanya waktu. Serius. Kalau kalian buat channel YouTube agar cepat berkembang, kalian harus invest waktu kalian juga di YouTube untuk membuat konten, mencari materi, buat video, edit video, upload video, balas chat, dan itu nggak waktunya sedikit, tapi lumayan banyak, teman-teman. Bahkan saya pun spend itu sekitar hampir 8 jam dalam satu hari untuk YouTube aja. Jadi cari materi, buat video, edit, upload, lalu juga balas teman-teman semua. Jadi emang nggak mudah, tapi akhirnya semua akan terbayar, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu kekurangan yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga harus berkorban biaya ya. Untuk membuat video, kita perlu kamera. Cukup handphone aja, nggak perlu yang terlalu wah dulu deh. Handphone, lalu juga kalau bisa kalian pakai mic, karena ingat ya yang kalian beli pelatihan di Prakerja, yaitu dengan Kak Gita, kita perlu invest di bagian mikrofon atau suara, karena kita tuh menginfokan informasi. Jadi kalau gambarnya bagus, suaranya kecil, itu akan sia-sia, jadi nggak maksimal. Jadi lebih baik itu suaranya kita optimalkan, gambarnya mungkin nomor 2, jadi kita improve pelan-pelan, tapi tetap suara yang jadi nomor 1. Jadi buat teman-teman yang ngebahas channel mengenai informasi, jadi kalian akan lebih fokus invest untuk bagian mikrofon atau suara agar suaranya lebih jelas, teman-teman. Seperti itu. Kekurangannya mungkin itu ya, waktu dan juga tenaga pasti, dan juga biaya, teman-teman. Karena emang capek kok, serius. Kalian buat video kayak gitu lumayan capek, belum lagi edit, balas chat, itu perlu waktu yang cukup lama, teman-teman. Kayak itulah saya buat tempat saya senyaman mungkin dengan beli kursi ini, lalu juga meja, segala macam. Tapi kalau buat di awal, kalian nggak perlu terlalu heboh kok. Kalian juga bisa cek juga video sebelumnya. Terus saya juga simpel banget untuk buat video. Intinya materinya menarik dan juga berkesan, teman-teman. Jadi mereka akan tertarik dengan kita. Dan buat teman-teman nanti kalau kalian sudah buat channel, kalian jangan pernah malu, teman-teman. Kalian harus singkirkan malu kalian. Kalian coba terus. Pasti awalnya akan grogi. Dan emang akan agak aneh ngeliatnya. Tapi teman-teman, lama-kelamaan, makin sering kita buat video, itu akan makin buat kita makin pede dan makin terbiasa. Jujur saya ngerasa pede itu setelah mungkin video ke 80 sampai ke 90. Baru saya ngerasa pede banget depan kamera, dan saya ngerasa udah nggak grogi lagi, teman-teman. Seperti itu. Dan teman sama info ya, saya sebenarnya adalah orang yang gagap. Tapi saya melawan gagap saya itu, dan saya berusaha untuk membuat video di YouTube dengan ngomong seperti ini. Padahal saya emang susah ngomong. Jadi sorry banget kalau ngomong saya cepat-cepat, teman-teman, dan juga kadang nggak jelas. Itu adalah udah dari kecil ya, kalau nggak cepat ngomong saya, itu suara saya nggak akan keluar, teman-teman. Seperti itu. Jadi mohon permaklumannya buat teman-teman semua. Oke? Jadi itu awal untuk teman-teman persiapan untuk menjadi YouTuber pemula. Kalian harus mengetahui dulu kelebihan sama kekurangannya. Dan nanti di next video saya akan buatkan tips lengkap dari awal, teman-teman, untuk kalian membangun channel YouTube. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Dan jangan lupa, buat yang suka video ini, jangan lupa like dan juga bantu share, teman-teman. Nah, info ini mungkin banyak yang tertarik menjadi YouTuber setelah kalian lulus jadi alumni. Karena setelah lulus, kalian akan tahu banyak hal tentang prakerja, dan kalian bisa sharing ke teman-teman yang lain yang baru gabung prakerja, teman-teman. Oke, jadi itu dia. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan lonceng ya. Karena dengan subscribe, kalian sudah support channel ini makin berkembang, dan saya pun makin semangat kalau video seputar prakerja dan juga bantuan lain, teman. Dan juga dengan subscribe, saya jamin kalian nggak akan tinggal sedikit pun info prakerja dari channel ini. So, thank you banget. Akhir kata, saya mohon maaf kalau salah kata. Dan pastikan teman-teman, kita bertemu lagi di next video. Dadah!